Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratidita Rohalia dengan NIM 1901111981, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Jadi saya akan menjawab soal-soal UTS perilaku organisasi dengan dosen Pak Zulkarnaini SSMSI. Untuk pertanyaan pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang ilmu perilaku organisasi? Jadi, perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang mempelajari tentang bagaimana seseorang atau individu bertindak dan berperilaku di dalam suatu organisasi, termasuk mempelajari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bekerja dalam struktur organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka serta interaksinya dengan lingkungan eksternal organisasi. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan ilmu perilaku organisasi dengan bidang ilmu lain. Dan yang pertama yaitu perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Nah, psikologi hanya membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat psikologi saja. Sedangkan perilaku organisasi itu berasal dari multidisiplin ilmu seperti sosial, ekonomi, dan teknik. Nah, kesamaannya kedua bidang tersebut sama-sama menjelaskan perilaku orang-orang di dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua yaitu perilaku organisasi dengan teori organisasi. Perbedaan perilaku organisasi dengan teori organisasi didasarkan pada dua perbedaan antara unit analisanya dan pusat variabel tak bebas. Nah, perilaku organisasi sebagai suatu studi tingkah laku individu di dalam suatu organisasi dan penerapan ilmu pengetahuan. Sementara teori organisasi itu merupakan suatu studi yang membahas tentang susunan, proses, dan hasil dari organisasi itu sendiri. Yang terakhir ada human research. Jadi, perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi konsep dan cara berpikir. Sedangkan human research itu menekankan pada teknik dan teknologi. Pertanyaan ketiga yaitu prinsip dasar yang membedakan perilaku manusia. Salah satunya adalah perbedaan dalam berpikir tentang masa depan. Jelaskan maksudnya. Jadi menurut saya, setiap manusia pasti memiliki dan memikirkan masa depannya. Dan kita tahu bahwa setiap manusia memiliki pola pikir, perilaku, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi setiap pribadi, kita tidak mungkin hanya mengikuti target dan tujuan dari orang lain. Jikapun iya, kita takkan mampu untuk bersinergi dan menjalin hubungan kerja simbiosis mutualis, dan karenanya akan terlibat benturan antar manusia yang membahayakan semua pihak. Kemudian, tanpa kemampuan berpikir etis, umat manusia akan terjebak di dalam cara pikir dan pola pikir yang egois. Maka dari itu, masing-masing kita pasti memiliki pemikiran yang berbeda terkait masa depan kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, pertanyaan keempat adalah kenapa ilmu perilaku organisasi perlu dikembangkan untuk masa depan. Jadi dengan mempelajari organisasi, kita akan dapat secara lebih baik lagi mengembangkan pemahaman kita terhadap bagaimana sih organisasi itu beroperasi dan banyak cara dengan mana organisasi dapat dirancang dan disusun. Pengetahuan tentang hal ini tentu saja sangat diperlukan karena nantinya pasti menghadapi tantangan perencanaan terkait organisasi yang sedang dan akan berkembang nantinya. Kemudian, studi organisasi mempunyai nilai praktis yang sangat besar, baik untuk para manajer sekarang maupun di masa depan. Pengetahuan tentang bagaimana organisasi itu berfungsi meningkatkan kemampuan kita untuk mengantisipasi berbagai jenis masalah yang mungkin akan kita hadapi nantinya, dan pada saat yang sama akan memperbesar probabilitas keberhasilan kita di dalam situasi-situasi yang ada. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.